Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai diet pada ibu hamil, mitos atau fakta. Oke, yang sering kita dengar, ibu hamil itu nggak boleh makan nanas. Mitos atau fakta? Ini mitos. Kenapa? Karena nanas kalau dimakan dalam jumlah wajar nggak akan menyebabkan keguguran. Kenapa? Oke, memang sih alasannya nanas itu kan sering dipakai untuk empukin daging. Kalau kita makan nanas di mulut, di lidah terasa pedas gitu ya, melukai gitu kan, jadi nyeri. Memang nanas itu mengandung enzim khusus yang bisa menghancurkan, bisa menyerang lidah atau mukosa dalam mulut. Tapi begitu enzim ini tercampur dengan air ludah, air liur, atau tercampur dengan asam lambung, ternetralisir enzimnya. Makanya kita makan nanas juga lambung kita nggak jebol kan, usus kita nggak hancur kan, jadi dia cuma sementara aja di mulut gitu. Atau enzim ini juga bisa dinetralisir waktu kita campur dengan garam kan, makanya kalau makan nanas suka dicuci pakai air garam, jadi nggak melukai lagi gitu kan. Jadi nggak segampang itu nanas mau menghancurkan kandungan. Oke, itu dari sisi enzimnya. Lain lagi masalah salurannya. Jadi saluran cerna yang dimasukin sama si nanas sama saluran reproduksi yang berisi jabang bayi itu dua saluran yang berbeda, nggak ketemu dia meskipun letaknya berdekatan. Kita lihat ya. Oke, ini buku saya. Oke, kita lihat di sini, kelihatan nggak? Jadi ini saluran cerna, ini usus nih, berakhirnya di anus. Ini kandung kemih, dan ini uterus atau rahim, tempat si jabang bayi berada. Ya, meskipun letaknya berdekatan, tapi nggak nyambung saluran ini. Jadi nanas nggak segampang itu dia mau menghancurkan kandungan. Ya, jadi itu mitos. Oke. Terus yang sering kita dengar juga, ibu hamil mesti banyak makan ikan supaya babynya pinter. Itu mitos atau fakta? Nah, menurut saya ini 50-50. Kenapa? Memang sih ikan itu banyak mengandung nutrisi yang baik yang bisa berguna untuk pembentukan tumbuh kembangnya si bayi. Misalnya itu yang sering kita dengar AHA, DHA, itu banyak di ikan memang. Jadi ikan memang baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Tapi masalahnya zaman sekarang ini air kita, perairan kita banyak yang tercemar, banyak yang terpolusi. Jadi ikannya itu yang hidup di air yang tercemar itu banyak mengandung bukan cuma nutrisi yang baik, tapi juga nutrisi yang zat-zat yang nggak baik, misalnya logam-logam berat gitu kan. Dan logam berat itu kalau masuk ke tubuh nggak bisa dikeluarin, numpuk dia. Jadi menurut saya 50-50 ya. Ikan bagus nggak buat ibu hamil? Antara bagus nggak bagus, tergantung ikannya. Jadi kalau memang mau konsumsi banyak ikan ibu hamil, pilih ikan dari sumber yang bagus gitu ya. Bukan berarti mahal ya, tapi sumber yang bagus yang nggak tercemar polusi gitu. Itu ikan. Terus kita sering juga dengar ibu hamil harus makan buat dua, karena buat ibunya sama buat si jabang bayi. Ini mitos atau fakta? Tergantung. Duanya maksudnya didobelin atau gimana? Memang si ibu hamil makannya untuk dua, tapi jumlahnya kan nggak sama. Si ibu gedenya ukurannya seberapa, si jabang bayi ukurannya seberapa. Bayi baru dikandung itu kecil loh. Waktu lahir pun beratnya cuma sekitar 3 kilo. Masa jumlahnya mau disamain sama si ibu yang beratnya 50-60 kilo? Nggak mungkin dong, kesian ibunya. Nanti yang ada habis lahiran obes dia, beratnya nggak turun-turun gitu
gitu ya. Jadi itu menurut saya sih mitos. Memang si ibu makan untuk dirinya sendiri, sama untuk si babynya jumlahnya nggak sebanyak jumlah ibu kebutuhannya, gitu ya. Terus yang sering juga, ibu hamil nggak boleh minum es, nanti gemuk, bayinya gede, susah hamil, susah dilahirkan. Itu mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Karena es itu dibuatnya dari air putih, cuma beda bentuk dan suhu, tapi kandungan nutrisinya sama antara air putih sama es. Es itu kan kalau begitu masuk di mulut kita dalamnya kan panas, cair dia, sampai di perut udah berupa air dia, gitu ya. Jadi sama aja. Tapi kalau misalnya esnya itu campurin gula, dicampurin sirup berupa es campur, ya iyalah itu mah bikin gemuk. Tapi yang bikin gemuk bukan esnya, tapi campurannya gitu kan. Apalagi kalau manis-manis itu dalam suhu dingin, rasa manisnya itu kan agak berkurang. Untuk mencapai manis yang sama itu biasanya jumlahnya dibanyakin. Jadi kalau makannya esnya berupa kayak gitu, ya iyalah bisa bikin gemuk, bisa bikin babynya gede, ibunya juga ikut gede gitu ya. Tapi bukan esnya, itu yang bikin gemuk gulanya gitu ya. Jadi itu mitos, yang perlu dihindarin gulanya. Oke. Terus yang sering kita dengar juga, ibu hamil harus banyak minum kelapa muda supaya anaknya kulitnya bersih, bagus, bening. Benar nggak? Itu mitos bener dah. Jadi warna kulit anak itu nggak ditentukan oleh makanan. Mau ibunya minum susu apalah, atau kelapa, atau kalau keturunannya kulitnya gelap ya gelap gitu loh. Kalau memang keturunannya kulitnya terang, biarpun minumnya susu coklat atau es teh manis gitu ya, anaknya tetap terang kulitnya. Jadi itu mitos, nggak pengaruh antara diet sama warna kulit anak gitu ya. Oke. Terus ada mitos juga, kalau banyak makan toge nanti anaknya jadinya perempuan, kalau mau anak laki nggak boleh makan toge. Itu juga mitos. Kenapa? Begitu terjadi kehamilan, sebenarnya jenis kelamin anak itu udah ditentukan karena berdasarkan genetiknya kan, berdasarkan kromosom apa yang jadi di si bayi itu. Cuma baru ketahuannya sekitar beberapa bulan, karena kalau dilihat dari luar pas USG, kalau terlalu kecil susah kelihatannya. Jadi kalau udah hamil nggak bisa tuh diubah-ubah pakai makan ini makan itu mitos ya. Itu jadi itu adalah mitos atau fakta untuk makanan ibu hamil. Nah sekarang apa diet yang baik untuk ibu hamil? Apa yang sebaiknya dimakan, apa yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil? Oke. Pada dasarnya diet yang baik untuk ibu hamil itu adalah diet yang sehat, seimbang, bervariasi dalam jumlah cukup. Jadi ada proteinnya, ada karbohidratnya, banyak sayur buahnya, lemaknya juga ada, cuma jangan terlalu banyak ya. Jadi bahkan gula garam pun itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh loh. Jadi jangan lemak, gula, garam jelek, nggak boleh sama sekali. Nggak juga. Kita tetap butuh lemak, kita tetap butuh gula, tetap butuh garam. Cuma jumlahnya sedikit, nggak sebanyak karbo. Karbo itu juga kan mengandung gula ya. Nggak sebanyak protein gitu. Jadi yang bagus dietnya itu bervariasi, sehat, seimbang dalam jumlah cukup. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Mau makan apa selama nggak beracun, selama nggak ini, boleh makan aja gitu ya. Mungkin dihindarin kalau misalnya nih si ibu hamil tinggal sama mertuanya bilang jangan makan nanas. Nah, kalau makan nanas bisa stres loh, diomelin mertua. Nah itu dihindarin lah, nggak apa-apa. Tapi bukan karena kandungan gizinya, karena urusan lain. Oke.
Terus itu untuk dietnya. Terus apa yang harus dihindarin oleh si ibu hamil? Ibu hamil nggak boleh harus menjauhi asap rokok. Jangan pakai obat-obatan terlarang karena itu bisa mempengaruhi bayi. Jangan minum minuman beralkohol. Kopi juga jangan, hindarin. Itu nggak boleh ya. Jadi pada dasarnya hal-hal yang nggak sehat lah dihindarin gitu ya. Terus bagaimana kalau kebutuhan nutrisi si ibu nggak mencukupin? Misalnya yang sering dikasih sama dokter itu kan folat, terus zat besi. Itu kenapa sering dikasih? Karena memang dalam diet sehari-hari kita itu kurang. Kayak misalnya asam folat itu kan banyak kan adanya di sayuran hijau. Padahal sayuran hijau itu kita masak. Waktu dimasak sebagian besar rusak. Jadi kebutuhannya nggak tercapai. Sementara kebutuhannya nambah banyak. Makanya itu sering dikasih suplemen sih sama dokter. Nah itu makan aja suplemennya. Terus butuh nggak susu ibu hamil? Atau waktu menyusui butuh nggak susu menyusui? Antara perlu nggak perlu sih. Jadi gini, kalau memang kebutuhan nutrisinya udah tercukupin dengan makanan, nggak perlu suplemen. Kalau dengan makanan dan suplemen udah tercukupin, nggak perlu lagi susu. Atau kita pakai susu boleh, tapi nggak usah suplemen lagi supaya nggak berlebihan kan. Cuma masalahnya di susu itu, kalau untuk orang dewasa di Asia, kebanyakan sudah terjadi intoleransi laktosa. Jadi yang ada waktu minum susu mencret, diare, maunya dapat gizi lebih, malah keluarnya lebih banyak, kebuang dia lewat diare. Kenapa intoleransi? Karena pada orang dewasa umumnya kita udah nggak memproduksi lagi laktosa dalam jumlah yang cukup, sehingga untuk mengolah susu itu kesulitan saluran cerna kita, gitu ya. Jadi untuk susu tergantung si ibunya itu dia biasa minum susu enggak, dia intoleransi laktosa enggak. Kalau intoleransi ya udah nggak usah dipaksakan, yang penting makanannya tercukupin, dan kalau nggak tercukupin ditambahin suplemen harusnya sih cukup gitu ya. Itu mengenai diet pada ibu hamil dan mitos-mitos yang sering beredar gitu ya. Kalau misalnya sobat sehat ada denger oh harus begini harus begitu, tapi nggak tahu, boleh juga lah ditanyakan, ketik di komen, kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Sekian dari saya untuk sharing hari ini, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.